1. Hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran disebut A. Hidung, B. Faring, C. Diafragma, D. Paru-paru. Faring adalah bagian tenggorokan yang menjadi percabangan antara saluran pernapasan, menuju trakea, dan saluran pencernaan, menuju esofagus. Faring berfungsi sebagai jalur bersama bagi udara dan makanan sebelum menuju salurannya masing-masing. 2. Salah satu gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita saat kita bernapas, A. Oksigen, B. Alveolus, C. Karbon dioksida, D. Hidrogen. Saat bernapas, tubuh mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida sebagai hasil samping dari proses metabolisme sel. Gas karbon dioksida ini dikeluarkan melalui paru-paru saat kita menghembuskan napas. 3. Perhatikan gambar berikut ini. Alat pernafasan yang dilingkari ada gambar di atas bernama A. Alveoli, B. Faring, C. Diafragma, D. Paru-paru. Alat pernapasan yang dilingkari pada gambar di atas bernama alveoli. Gambar yang diperbesar menunjukkan struktur seperti kantung-kantung kecil yang merupakan alveoli, tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. 4. Penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah A. Flu, influenza, B. Asma, C. Bronkitis, D. Tuberkulosis, TBC. Tuberkulosis, TBC, adalah penyakit paru-paru menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyerang paru-paru dan dapat menular melalui percikan dahak penderita saat batuk atau bersin. 5. Sebelum makanan kita telan, sebaiknya makanan dikunyah sebanyak kali. A. 29, B. 30, C. 31, D. 32. Secara umum, dianjurkan untuk mengunyah makanan sekitar 32 kali agar makanan cukup halus dan mudah dicerna oleh lambung. Mengunyah dengan baik juga membantu penyerapan nutrisi secara lebih efisien. 6. Lambung bertugas sebagai A. Penyerah sari-sari makanan, B. Penghancur makanan yang kita makan, C. Penetralisir racun di dalam tubuh, D. Membuang sisa-sisa makan di dalam tubuh. Lambung berfungsi menghancurkan makanan secara mekanis dan kimiawi dengan bantuan enzim dan asam lambung. Proses ini mengubah makanan menjadi bubur halus yang disebut kimus, sebelum masuk ke usus halus. 7. Dalam peta tertulis skala 1:1.500.000, artinya A 1.500 cm, B 1.500 km, C 15 cm, D 15 km. Skala 1:1.500.000 berarti 1 cm di peta mewakili 1.500.000 cm di dunia nyata. Jika dikonversi, 1.500.000 cm sama dengan 15 km. 8. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat, salah satunya adalah A. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, B. Memiliki transportasi laut, C. Sumber ikan dan makanan laut lainnya, D. Memiliki perdagangan laut. Laut Indonesia yang luas merupakan sumber daya alam yang kaya akan ikan dan hasil laut lainnya yang bermanfaat untuk konsumsi dan ekonomi. Potensi ini mendukung ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
9. Sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Indonesia disebut juga negara A. Agraris, B. Maritim, C. Kepulauan, D. Daratan. Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau bercocok tanam. Kondisi alam yang subur mendukung kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian utama. 10. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu A. Barat, Tenggara, dan Timur, B. Barat, Tengah, dan Timur, C. Barat, Utara, dan Timur, D. Barat, Tengah, dan Utara. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah utama. Indonesia bagian barat, tipe Asiatis, tengah, peralihan, dan timur, tipe Australis. Pembagian ini didasarkan pada garis Wallis dan Weber yang menunjukkan perbedaan ekosistem. 11. Salah satu contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang ekonomi adalah A. Penelitian untuk obat-obatan, B. Kemajuan teknologi pertanian dan peternakan, C. Membuat mesin pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk, D. Perdagangan hasil pertanian dan peternakan. Keanekaragaman hayati dimanfaatkan dalam bidang ekonomi melalui perdagangan hasil pertanian dan peternakan yang beragam, seperti tanaman pangan, buah-buahan, dan produk hewani. Hal ini mendukung perekonomian Indonesia yang bergantung pada sektor agraris. 12. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi keanekaragaman A. Flora dan fauna, B. Genetik, jenis dan bentuk, C. Genetik, jenis dan ekosistem, D. Jenis dan tempat hidup. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Keanekaragaman genetik, perbedaan dalam satu spesies, keanekaragaman jenis, berbagai jenis spesies, dan keanekaragaman ekosistem, perbedaan ekosistem di bumi. Pembagian ini menunjukkan betapa luasnya keanekaragaman yang ada di alam. 13. Sumber daya alam non-hayati merupakan SDA yang berasal dari A. Benda mati, B. Benda hidup, C. Alam, D. Buatan manusia. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang berasal dari benda mati, seperti mineral, air, udara, dan batuan. Berbeda dengan sumber daya hayati yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. 14. Perhatikan tabel berikut ini. Kelompokan sumber daya alam, SDA, yang tidak dapat diperbaharui. A1, 2 dan 3, B2, 4 dan 5, C2, 4 dan 6, D2, 5 dan 6. Kelompok sumber daya alam, SDA, yang tidak dapat diperbaharui adalah 2 minyak bumi, 4 gas alam, 6 batu bara. 15. Musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat adalah contoh warisan budaya. A. Benda, B. Tak benda, C. Leluhur, D. Masyarakat. Musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat merupakan contoh warisan budaya tak benda, yaitu warisan budaya yang tidak berbentuk fisik tetapi berupa tradisi, pengetahuan, atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. 16. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara A. Sering berkunjung ke cagar budaya, B. Mencari informasi dari internet,
C. Peran aktif membantu memberikan informasi warisan budaya di media sosial. D. Pemugaran dan mempelajari warisan budaya yang ada. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara memugar atau merawat situs budaya yang ada serta mempelajari dan mengajarkan nilai-nilai budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kelestariannya agar tetap dikenang dan diteruskan. 17. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi A. Sumber daya alam, B. Industri, C. Peternakan, D. Perdagangan. Aktivitas ekonomi di suatu daerah sangat bergantung pada kondisi sumber daya alam yang ada, seperti tanah, air, mineral, dan kekayaan alam lainnya. Sumber daya alam ini menjadi dasar bagi sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan di daerah tersebut. 18. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan karena A. Indonesia memiliki banyak pulau, B. Indonesia memiliki banyak gunung berapi, C. Indonesia melalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, D. Adanya pergeseran lempengan di Selat Sunda. Indonesia terletak di kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. 19. Perubahan bumi bisa disebabkan oleh A. Perubahan cuaca, B. Aktivitas manusia, C. Perubahan iklim, D. Perubahan lingkungan. Perubahan bumi sering disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, urbanisasi, dan polusi, yang dapat merusak ekosistem dan mengubah kondisi alam. Aktivitas manusia juga berperan dalam perubahan iklim global melalui emisi gas rumah kaca. 20. Pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya secara bijaksana agar menjamin ketersediaan sumber daya alam disebut A. Pemanfaatan sumber daya alam, B. Penghijauan, C. Deforestasi, D. Konservasi. Konservasi adalah upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar keberlanjutannya terjaga, memastikan sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Konservasi meliputi pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan. 1. Salah satu gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita saat kita bernapas adalah Salah satu gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita saat kita bernapas adalah karbon dioksida. 2. Ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan merupakan makanan yang mengandung ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan merupakan makanan yang mengandung protein. 3. Sari makanan akan diubah menjadi Sari makanan akan diubah menjadi energi. 4. Zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan adalah Zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan adalah gizi. 5. Zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu dalam jumlah kecil dan dibawa ke seluruh tubuh, serta mempunyai pengaruh tertentu pada bagian tubuh yang lain disebut
Zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu dalam jumlah kecil dan dibawa ke seluruh tubuh, serta mempunyai pengaruh tertentu pada bagian tubuh yang lain disebut hormon. 6. Minyak bumi, gas alam, dan emas adalah jenis sumber daya alam. Minyak bumi, gas alam, dan emas adalah jenis sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. 7. Percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi disebut. Percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi disebut akulturasi. 8. Warisan budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita raba, seperti gedung, alat musik, dan pakaian ada disebut. Warisan budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita raba, seperti gedung, alat musik, dan pakaian ada disebut warisan budaya benda. 9. Perubahan lingkungan karena manusia disebabkan alasan untuk. Perubahan lingkungan karena manusia disebabkan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 10. Penggundulan hutan disebut. Penggundulan hutan disebut deforestasi. 1. Sebutkan dua gangguan pernapasan yang biasa terjadi pada manusia. Flu, influenza, asma, bronkitis, dan tuberkulosis. 2. Sebutkan pertumbuhan manusia dari masa ke masa. 1. Embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. 3. Sebutkan dua ciri-ciri negara maritim. 1. Memiliki wilayah laut. 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. 3. Memiliki transportasi laut. 4. Memiliki perdagangan laut. 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. 4. Sebutkan dua faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. 1. Bangunan, jembatan, dan jalan, infrastruktur. 2. Teknologi. 3. Sumber daya manusia. 5. Jelaskan apa yang disebut sampah organik. Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai.